Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwan. Para ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik dengan judul hidup yang bermanfaat, ya. Kehidupan adalah ibarat dari kumpulan waktu-waktu yang kemudian dirangkai menjadi umur. Jika kita berumur berarti kita masih hidup. Jika umur kita selesai maka hidup telah selesai. Dan kita semua menyadari bahwasanya umur kita setiap hari berkurang. Sebagaimana telah dikatakan oleh Hasan al-Basri, "Ya bani Adam, innama anta ayyam." Wahai anak Adam, sungguhnya engkau hanyalah, hakikatnya adalah kumpulan dari hari-hari. Fa idza dhahaba ba'dhul ayyami dhahaba ba'dhuka. Jika telah pergi sebagian hari, maka telah pergi sebagian dirimu. Fa idza dhahaba ba'dhuka yushik an yadhhab kulluk. Kalau sebagian dari dirimu telah pergi, dikhawatirkan engkau seluruhnya pun akan pergi. Maka dengan bertambahnya hari, bertambah bulan, bertambah tahun, menunjukkan kehidupan kita semakin berkurang sampai pada titik nol, titik pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Innaka ka'idun ila rabbika kadhan famulaqih. Sungguhnya ayuhal insan, sungguhnya kalian manusia, kalian berusaha bekerja, beraktivitas menuju Rabb kalian. Famulaqih, dan kalian akan bertemu dengan Rabb kalian. Maka kehidupan yang tersisa ini bagi kita, ya, ibu-ibu sekalian, ya, yang rata-rata kita sudah di atas 40 tahun ke atas, ya, sudah mulai nenek-nenek, ya. Maka hendaknya kita menjadikan hidup kita lebih bermanfaat. Yang lalu biarlah berlalu sebagai evaluasi bagi kita. Kita jadikan bahan untuk menjadikan kita lebih baik. Semua kita menyadari yang berlalu kurang bagus. Kita masih ingin yang lebih baik daripada yang telah lalu. Maka untuk bisa memahami hal ini agar kita tahu kapan dikatakan hidup bermanfaat, kapan tidak, maka kita harus tahu apa tujuan kita hidup di atas muka bumi ini, sehingga kita ngerti hidup kita ini manfaat atau tidak. Ya. Sebagai al-insan, sebagai manusia, bukan sebagai hewan. Kalau hewan memang makan-makan, minum-minum, beranak pinak, selesai. Ya. Ya'kuluna kama ta'kul an'am wan naru maswal lahum. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang kafir mereka bersenang-senang dan mereka makan-makan sebagaimana hewan. Kemudian penghujungnya adalah neraka jahanam. Kita bukan hidup seperti itu, nanti hidup tidak bermanfaat. Bukan hidup hewan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus memahami apa tujuan kita hidup, kemudian kita menerapkan tujuan tersebut. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukan main-main, bukan hanya sekedar iseng-iseng atau tidak ada tujuan, tetapi Allah ciptakan kita karena ada tujuan. Tujuan yang sangat mulia, tujuan yang sangat tinggi, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun," dalam surat Az-Zariyat. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak butuh dari para hamba rizki, dan aku tidak butuh mereka memberi makan kepadaku. Innallahu war-razzaq, sungguhnya Allah adalah Maha pemberi rizki, dzul quwwatil matin, sang pemilik kekuatan yang kokoh. Dalam ayat ini, dalam surat Az-Zariyat, Allah menjelaskan bahwasanya tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi yang diminta dari kita adalah beribadah kepada Allah. Siapa yang bisa menjalankan tujuan ini, maka hidupnya bermanfaat. Kemudian Allah mengingatkan, Allah tidak menciptakan kalian untuk kemudian memperkaya diri, memperbanyak harta sebanyak-banyaknya. Karena Allah War-Razzaq, dialah Allah yang Maha pemberi rezeki.
Allah beri rezeki kepada kalian supaya kalian bisa beribadah, bukan kalian cari rezeki kemudian lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak manusia kondisinya sebaliknya. Allah sudah menanggung rezeki mereka, tapi mereka bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki. Allah meminta mereka untuk beribadah, justru mereka berleha-leha, bermalas-malas untuk beribadah. Apa yang sudah Allah jamin, mereka bersungguh-sungguh mencarinya. Apa yang Allah tuntut, justru mereka tidak mengindahkannya. Ya. Oleh karenanya, inilah barometer dikatakan hidup itu bermanfaat atau tidak. Maka semua kegiatan kita, aktivitas kita, yang di situ kita mengingat Allah dalam rangka beribadah kepada Allah, maka itulah hidup yang sesungguhnya. Sebaliknya, siapa yang hidup di dunia ini tidak mengingat Allah, maka sungguhnya dia telah mati. Allah berfirman atau Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul ladzi yadhkurullaha wal ladzi la yadhkurullah kamathalil hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang tidak mengingat Allah seperti perumpamaan orang hidup dan mati. Sini perhatikan, Rasulullah menjelaskan hakikat orang yang hidup itu adalah kehidupan yang bermanfaat, yaitu yang dia gunakan hari-harinya, waktu-waktunya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang hidup secara fisik tetapi dia tidak mengingat Allah, dia lupa, lalai dari Allah, maka sungguhnya kehidupannya adalah kehidupan yang tidak bermanfaat, hanyalah kematian. Dinamakan dengan kematian. Makanya Allah menamakan orang kafir amwatun ghairu ahya. Mereka itu seperti orang-orang mati, tidak hidup. Allah menamakan orang kafir seperti orang mati, tidak hidup. Meskipun dia hidup secara fisik, tapi hakikatnya dia mati di sisi Allah karena kehidupannya tidak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk maksiat, bersenang-senang tanpa mengingat Allah dan yang lainnya. Maka dari sini kita bisa evaluasi diri kita. Sejauh mana waktu-waktu yang kita lewati, detik-detik yang kita lewati, hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun yang kita lewati, sejauh manakah hari-hari tersebut untuk Allah? Kalau ternyata tidak untuk Allah, maka sungguhnya itu adalah kematian kita. Hidup kita yang sungguhnya ternyata cuma sedikit. Kebanyakan waktu kita adalah untuk kematian, tidak ada faedahnya. Saya ingin sampaikan hal ini kepada diri saya pribadi, kepada ibu-ibu sekalian. Karena tadi saya katakan, kita hidup ini cuma sebentar. Sering saya sampaikan hadis Nabi SAW. A'maru ummati baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 dan hanya sedikit yang melampaui. Dan rata-rata ibu-ibu, coba saya ingin tahu, yang umurnya 40 ke bawah angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5 masih. Ya, masih tergolong setengah muda ya. Yang 40 ke atas angkat tangan. Mayoritas 80% udah mau meninggal. Ya, semakin tua kan semakin mudah meninggal. Oleh karenanya, secara statistik yang lebih duluan hidup, dia biasanya lebih duluan apa? Meninggal. Secara statistik yang umurnya lebih dari 40 tahun biasanya lebih duluan meninggal daripada yang kurang dari 40 tahun. Itu secara umum. Tapi kalau secara person per person belum tentu. Bisa jadi yang muda lebih dahulu meninggal daripada yang lebih tua. Maka kita hendaknya sadar bahwasanya hidup yang tinggal sesaat ini sedikit sekali ya. Ini benar, makanya dalam Al-Quran Allah sering sebutkan bagaimana kehidupan yang kita 60 tahun entah sampai atau tidak, ternyata sedikit. Allah berfirman, kam labithtum fil ardi, kam labithtum fil ardi adada sinin. Qalu labithna yauman aw ba'dha yaum. Ketika ditanya orang-orang di neraka, berapa lama kalian tinggal di dunia dulu? Qalu labithna yauman aw ba'dha yaum. Kami dulu hidup cuma sekitar 1 hari atau kurang sebagian hari, cuma setengah hari. Kenapa jika dibandingkan dengan dahsyatnya hari kiamat, dibandingkan dengan hari akhirat yang abadi, hidup kita cuma sekejap. Ya. Kata Allah, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw dhuhaha. Tatkala mereka melihat dahsyatnya hari kiamat, maka mereka menyangka bahwasanya mereka hidup di dunia dulu yang mungkin 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, ternyata cuma 'ashiyatan aw dhuhaha, seperti cuma sepetang atau waktu duha saja. Jangan menyangka bahwasanya hidup kita ini panjang, kita hidup ini cuma sebentar. Nah, hidup kita sudah panjang tinggal sedikit ini. Kalau ternyata kita gunakan untuk yang tidak bermanfaat, untuk bersenang-senang, bergembira tanpa mengingat Allah, untuk bermaksiat,
maka sesungguhnya kita sedang dalam kematian. Hidup kita yang sesungguhnya adalah yang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah ikrar kita. Bukankah kita dalam salat kita mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, hidupku, salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk siapa? Allah. Nah, bagaimana kita bisa menerjemahkan hidup kita ini hanya untuk Allah? Caranya kita menjadikan setiap waktu kita adalah untuk beribadah. Ini waktu yang tinggal sedikit, maka jadikanlah bermanfaat. Saya katakan tadi sebagian orang subhanallah menghargai kehidupannya sehingga dia berusaha mengisi kehidupannya dengan segala hal yang bermanfaat. Dia tidak ingin ada waktunya yang seperti kematian. Dia tidak ingin ada waktu yang terbuang tidak ada faedahnya. Mereka benar menghargai waktu mereka, ya. Akhirnya sekarang kita akan bahas bagaimana sih cara kita bisa menjadikan hidup kita seluruhnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang salah memahami, mereka menyangka ibadah itu hanyalah hubungan seorang hamba dengan Allah dari sisi ibadah mahdhah. Dia pikir ibadah itu hanya salat, hanya baca Quran, hanya berzikir. Ternyata ranah ibadah itu sangat luas. Ranah ibadah sangat luas. Maka saya ingin mengajak ibu-ibu untuk merenungkan ranah-ranah ini sehingga tidak ada waktu kita yang terbuang. Kita rasa semua waktu kita adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Selalu orientasi kita adalah akhirat, pikiran kita Allah suka atau tidak suka dengan hal ini, Allah ridha atau tidak ridha. Itu yang selalu kita pikirkan sehingga kegiatan kita, aktivitas kita seluruhnya adalah kehidupan yang sungguh. Jadilah kehidupan kita kehidupan yang bermanfaat. Ibnu Qayyim bahas ini di dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi. Beliau sebutkan bahwasanya kehidupan yang isinya maksiat, yang tidak ada faedahnya sungguhnya kematian. Kehidupan yang isinya berzikir mengingat Allah untuk ibadah kepada Allah, itulah kehidupan yang sesungguhnya. Itulah kehidupan yang bermanfaat. Tapi apa itu definisi ibadah? Ya. Dan sebab saya ingatkan bahwasanya kita ini Allah itu ciptakan kita untuk ibadah dan Allah berikan sarana prasarana bumi, alam semesta, kecerdasan, semuanya adalah untuk beribadah. Agar kita bisa beribadah kepada Allah. Allah tidak ciptakan ini semua untuk hanyalah iseng-iseng atau untuk buat kesenangan kita tanpa ada tujuan. Kita bersenang-senang, kita menikah, kita cari harta, kita olahraga, kita apapun kita lakukan adalah untuk ibadah. Jika tidak, maka waktu itu hanyalah kematian yang tidak ada faedahnya. Kalau hewan-hewan atau makhluk-makhluk yang lain, matahari, rembulan, mereka beribadah kepada Allah. Mereka bertasbih, tapi mereka memang tidak ada pilihan. Karena mereka memang ditaskhir, digiring oleh Allah untuk senantiasa bertasbih beribadah kepada Allah. Allah berkata, ya, alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati man fil ard. Ya, tidakkah engkau melihat bahwasanya bertasbih kepada Allah siapa? Semua yang di langit dan di bumi. Semua bertasbih kepada Allah. Kata Allah, kemudian wasyamsu wal qamaru wan nujum wal jibal wasyajar wad dawab wa katsirun minan nas. Di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Matahari, rembulan, ya, bintang-bintang, gunung-gunung kata Allah, pohon-pohon dan hewan-hewan dan banyak manusia bertasbih. Wa katsirun haqqa 'alaihi al-'adzab, namun banyak juga manusia yang masuk neraka tidak bertasbih kepada Allah. Tapi kalau batu-batu, hewan-hewan, mereka ada tasbih khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia diberi kehendak untuk memilih. Karena mereka diuji, mukallaf, dibebani oleh Allah dengan ujian. Memilih untuk hidup atau memilih untuk mati. Memilih untuk mengingat Allah atau memilih untuk lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan manusia. Maka Allah ciptakan kita dengan sarana dan prasarana, dengan kemampuan kita berfikir, kemampuan kita melihat, dan seluruh alam semesta inilah tanda ayat, tanda sign bahwasanya Allah itu ada dan Allah berhak untuk diibadahi. Wa fi kulli syai'in lahu ayah tadul ala annahu wahid. Dan segala sesuatu dalam semesta ini ada tanda, ya, yang menunjukkan bahwasanya Allah itu Maha Esa, hanya Dia yang berhak untuk diibadahi. Tapi rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa saja ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan? Sekarang kita bahas tentang definisi ibadah. Definisi ibadah ditinjau dari
aktivitas yang dilakukan dan ditinjau dari pelakunya. Ditinjau dari aktivitas yang dilakukan. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan al-ibadah ismun jami'un likulli ma yardahullah wa yuhibbuh. Ibadah adalah suatu nama, suatu istilah yang mencakup seluruh perkara yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Min aqwalin wa af'alin, zahiratan wa batinah. Terkait baik perkataan maupun perbuatan yang lahir maupun yang tersembunyi. Saya ulangi, ibadah adalah istilah atau nama yang mencakup seluruh perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perkataan maupun perbuatan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, zahir dan batin. Itu adalah ibadah dari sisi aktivitas kita. Maka semua aktivitas yang dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah, perkataan, perbuatan yang nampak berupa aktivitas maupun dalam hati, kegiatan perkataan hati, perbuatan hati, semua dicintai Allah, itu adalah ibadah. Tapi ini tinjauan pertama. Tinjauan kedua, definisi ibadah ditinjau dari pelakunya, ya. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan al-ibadah, ibadah adalah nama yang mencakup, menunjukkan kamal al-mahabbah wa dzul, yaitu kalau orang melakukan ibadah dia benar-benar menunjukkan ketundukan kepada Allah dan kecintaannya kepada Allah. Maksudnya dari sisi aktivitas, kita tahu aktivitas tadi semua yang dicintai oleh Allah adalah ibadah. Pelaku, agar kita dikatakan kita beribadah kepada Allah, kita harus melakukannya dengan penuh ketundukan. Penuh ketundukan, menghinakan diri. Karena ibadah maknanya secara bahasa artinya kehinaan, kerendahan. Makanya dikatakan dalam bahasa Arab sampai sekarang, kalau kita berjalan ke tempat mana, kita bersafar, kita tanya, "Thariqun mu'abbad wala la?" Itu jalan mu'abbad. Mu'abbad itu maksudnya sudah dipakai sudah di aspal misalnya, atau sudah diratakan sehingga mudah untuk diinjak. Sampai sekarang masih dikatakan dalam bahasa Arab, "Thariqun mu'abbad", itu jalan yang sudah diibadahi, maksudnya jalan yang sudah diratakan, mudah untuk diinjak, sudah datang doser untuk meratakannya atau diaspal, sehingga dikatakan thariqun mu'abbad, yaitu jalan yang mudah untuk ditunggangi, ya. Maka seorang ketika beribadah dengan ketundukan disertai dengan kecintaan kepada Rabbul Alamin, ini namanya aktivitas ibadah dan pelakunya sedang beribadah. Dari sini dia tahu ternyata ranah ibadah sangat banyak. Saya akan jelaskan contoh-contohnya agar kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, ranah ibadah yang jelas kita tahu, yaitu ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu, puasa, ya, kita sedang beribadah kepada Allah, baca Al-Qur'an. Apalagi Ibu? Apalagi zikir kepada Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Kalau ada masalah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, ini semua ada musibah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, alhamdulillah likulli hal. Ini semua adalah ibadah. Ibadah kita berdoa ketika masuk rumah, keluar rumah, berzikir kepada Allah. Masuk toilet, keluar toilet, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masuk pasar kita beribadah, berzikir kepada Allah. Masuk suatu negeri kita beribadah kepada Allah. Mau safar kita berzikir kepada Allah. Semua zikir adalah ibadah kepada Allah Subhanahu. Karena kita sedang mengingat apa? Allah Subhanahu wa taala. Kita renungkan sudah berapa banyak bagian kita untuk melakukan ibadah model ini. Ibadah yang terkait dengan langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala, seperti salat, puasa, kemudian berzikir, baca Al-Qur'an, ya. Doa-doa yang kita panjatkan, zikir-zikir yang kita panjatkan, zikir keseharian, ini semua ibadah. Zikir pagi petang, semua adalah ibadah kepada Allah. Maka kita harus punya bagian dari model ibadah itu, dan harus banyak. Harus bukan sedikit, harus banyak ibu-ibu. Ibu-ibu ada salat 5 waktu, ada qobliyah dan ba'diyah. Sudahkah ibu-ibu lakukan? Jangan sampai ibu cuma salat, qobliyah tidak ada, ba'diyah tidak ada. Ya. Karena kalau ingin ibadah fardu kita sempurna, kita sertakan dengan qobliyah dan ba'diyah. Karena ketika manusia dihisab pada hari kiamat kelak, Allah suruh lihat kepada malaikat, "Unzuru halil ibadi min tatawu'in", wahai para malaikat, lihatlah apakah hamba-hambaku punya ibadah-ibadah sunnah. Tujuannya apa? Untuk menambal kekurangan yang terjadi pada ibadah yang wajib.
Kita ada sholat. Sholat kita tidak ada yang sempurna. Sholat sampai pikiran kemana-mana. Sholat sambil cepat-cepat. Sholat sering lupa, ya. Sholat mau di akhir waktu, mau sebentar lagi apa keluar waktu. Sholat buru-buru, pikiran melayang kemana-mana. Nah, di antara yang bisa menyempurnakan sholat kita adalah yang sunnah-sunnah, qobliyah dan apa? Ba'diyah. Sehingga pahala sholat kita sempurna. Sama zakat, kita mungkin kurang sempurna, mungkin salah hitung. Mungkin ketika kita kerja masih tercampur hal yang syubhat atau sedikit-sedikit yang haram. Bagi kita bayar zakat, di antara penyempurnanya adalah sedekah-sedekah. Tapi puasa Ramadan adalah yang wajib. Mungkin kita kurang sempurna, kita tambal dengan puasa-puasa apa sunnah seperti itu, ya. Nah, ini hari-hari kita lewati dengan baca Al-Quran. Jangan sampai sehari lewat tidak baca Al-Quran. Ini namanya hidup kita bermanfaat. Tapi ibadah berikutnya, ini insya Allah pada tahu ibadah seperti itu. Yang orang begitu dengar dia tahu itu ibadah. Ibadah yang lain, contoh yang bisa kita aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari adalah ibadah menjadi bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat bagi orang lain. Dengan memberi manfaat kepada orang, sungguhnya kita telah beribadah dengan ibadah yang sangat agung. Rasulullah bersabda, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadilah kita berkah. Nabi Isa alaihissalam dia berkata tentang dirinya, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Dikatakan Nabi Isa berkah di antaranya dengan dua tafsiran. Qadda'an li hawaijin nas, dia suka membantu keperluan orang lain. Yang kedua mualliman lil khair, di mana-mana dia ngajarin kebaikan. Dia membantu kebutuhan orang lain. Yang kedua dia senantiasa mengajarkan kebaikan pada orang lain. Nah, makanya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, kullu sulami ala kulli sulami minan nasi sadaqah. Kullu yawmin tatlu alaihi syams. Kata Nabi, setiap sendi dalam tubuh kita wajib untuk disedekahi setiap hari. Itu bentuk syukur kita atas sendi-sendi yang kita gerakkan dengan mudah. Sendi di bahu, di badan, di kaki, di tangan, mungkin di leher, di mana sendi-sendi kita gerakan dengan mudah. Ini semua wajib untuk disedekahkan setiap hari. Harus ada sedekahnya sebagai bentuk syukur. Bagaimana bentuknya? Cara sedekahnya Rasulullah mengatakan di antaranya ta'dilu baina isnain. Kau berbuat adil terhadap dua orang. Ada dua orang yang datang minta hukum kepadamu, kau menghukum dengan adil, sungguhnya itu adalah sedekah. Kemudian wa ta'inu rajul, kau bantu seorang, ya. Fatahmiluhu alaih, ya, fatahmilu mata'u ala dabbati au tahmilu alaih. Cara kau bantu orang, ada dia mungkin bawa barang, dia tidak kuat, kau angkat barangnya. Ini kau membantu orang lain dengan tenaga. Kau angkat barang tersebut, kau letakkan di atas tunggangannya. Kalau zaman sekarang kita angkat, kita bantu angkat, taruh di mobilnya. Atau dia tidak mampu untuk naik onta, kita angkat dia, mudahkan untuk naik onta, maka itu adalah sedekah. Kata Nabi SAW, wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Berkata-kata yang baik menyenangkan orang adalah sedekah. Ternyata di antara bentuk ibadah luar biasa adalah seorang menjadi orang yang mubarak, di mana dia memberi manfaat kepada orang di sekitarnya. Makanya Nabi SAW menyamakan korma dengan orang yang berkah. Kata Nabi SAW, inna minasyajari lama barakatuhu kabarakatil muslim fahadithuni ma huwa. Kata Nabi, sungguh ada pohon yang keberkahannya sama seperti keberkahan seorang muslim. Kabarkanlah kepadaku pohon apa tersebut. Akhirnya Nabi katakan pohon tersebut adalah nakhlah, korma. Korma itu kenapa dikatakan pohon berkah? Karena seluruh bagian dari korma semuanya bermanfaat. Tidak ada bagian dari pohon korma yang tidak bermanfaat. Maka dikatakan dia pohon berkah. Daunnya bermanfaat, batangnya bermanfaat, kemudian bahkan bijinya bermanfaat, apalagi buahnya bermanfaat, pelepahnya semuanya bermanfaat, ya. Semuanya bermanfaat. Tidak ada serabut korma itu pun bermanfaat. Kalau zaman dulu digunakan untuk seperti kapas diguling atau dibantal. Tidak ada satu bagian pun dari pohon korma yang tidak bermanfaat. Makanya dikatakan pohon tersebut adalah pohon yang berkah. Apalagi kalau kita bicara orang-orang Arab di zaman Nabi SAW, kehidupan mereka tidak jauh dari korma. Mereka bikin rumah pakai korma, mereka makan korma, mereka bikin tempat tidur tikar dari korma, mereka bikin bantal juga dari bagian dari korma, mereka memberi makan kepada hewan mereka pakai biji korma, semua terkait dengan korma.
Sehingga dikatakan korma adalah pohon yang berkah. Ternyata keberkahan korma ini Rasulullah samakan dengan seorang muslim. Kata Nabi, tahukah kalian ada suatu pohon berkahnya seperti berkah seorang muslim. Ini dalil bahwasanya seorang muslim harus berkah, sehingga hidupnya bermanfaat. Nah, ibu-ibu sekarang dalam hidup ini, coba berpikir bagaimana saya beri manfaat kepada orang lain yang ada di sekitar saya, yang saya mampu. Orang yang paling utama saya beri manfaat adalah suami saya. Ibu bilang gitu, yang paling bermanfaat adalah pasangan saya. Gimana cara saya bisa beri manfaat kepada suami saya? Rasulullah pernah berkata kepada Fatimah, "Ya Fatimah, isbiri. Inna khairal mar'ah allati tanfa'u ahlaha." Sungguhnya sebaik-baik wanita allati nafa'at ahlaha, yang beri manfaat kepada suaminya. Itu Rasulullah ucapkan kepada Fatimah ketika Fatimah ternyata kerja di rumah, dia menggerakkan alat penggiling gandum sehingga tangannya malajat itu ngapal. Tangannya apa? Ngapal. Sudah tidak halus-halus seperti tangan ibu-ibu, masyaallah. Karena sering apa? Kalau ibu rumahan kan gitu, ibu kompleks, tangannya apa? Halus-halus. Fatimah tangannya sampai ngapal. Kenapa dia bantu suaminya? Sampai dia capek, sampai tangannya sakit. Rasulullah kasih motivasi. Kata Rasulullah, sebaik-baik istri adalah yang bermanfaat bagi suaminya. Nah, ini ibu ingin renungkan hadis ini aja. Maka ibu berusaha saya di rumah ini apa manfaat yang bisa lakukan untuk suami saya? Pikir supaya hidup ini bermanfaat. Siapkan makanannya, siapkan minumannya, siapkan tempat tidurnya, kasurnya, ya. Dan niatkan semua untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh keseharian yang kita lakukan ternyata nilainya apa? Ibadah. Pakai baju yang dia senangi, berpenampilan dengan yang dia senangi, kita sambut dia dengan senyuman, dia senang dilayani oleh istrinya. Kalau mau minum kita ambilkan air minumnya, kalau mau mandi kita siapkan handuknya, habis mandi kita siapkan baju dan celananya, kalau mau safar kita siapkan apa? Kopernya dan isinya, ya. Sudahkah ibu-ibu demikian? Saya enggak percaya. Saya ulangi, sudahkah ibu-ibu demikian? Alhamdulillah. Iya. Percaya saya sekarang bertambah, alhamdulillah, ya. Aisyah radhiyallahu anha ketika suaminya sedang itikaf, siapa yang sisir rambut Nabi? Aisyah radhiyallahu anha sisir rambut Nabi, subhanallah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mau pergi, yang siapa yang kasih minyak wangi ke Nabi? Aisyah radhiyallahu anha. Ini ibu-ibu suaminya sisir sendiri, kasihan. Pakai parfum sendiri, kasihan. Suaminya lagi sibuk siap-siap, istrinya main HP. Itu mas. Situ, parfumnya di situ mas. Itu mas. Gimana seperti itu? Nah, kita bikin hidup kita bermanfaat. Itu main HP ini apa manfaatnya? Enggak ada manfaatnya. Ini kematian, ngurus suami kehidupan. Seperti itulah hendaknya ibu-ibu sekalian. Saya sering cerita, saya tidak pernah bosan cerita ini biar menancap ke ibu-ibu. Saya punya kawan, istrinya 3. Yang paling dia cintai bukan yang paling cantik. Dia bilang, Ustadz, ini nomor ini yang paling saya cintai. Istrinya sudah bisa dinomorin sama dia. Nomor ini yang paling saya cintai. Kenapa? Dia yang paling cantik kah? Paling muda? Bukan, Ustadz. Bukan paling cantik, bukan paling muda. Tapi dia yang paling melayani saya. Saya kalau mau pulang, dia telepon, Abi mau makan apa? Mau minum apa? Ditanya. Besok mau sarapan apa? Udah, jangan, saya nggak butuh pengakuan ibu-ibu, ya. Saya mau cerita aja. Ayo makan apa, mau minum apa. Begitu saya pulang, dia sudah siapkan. Dia buka baju saya, dia buka kaos kaki saya, dia buka sepatu saya. Dia siapkan makanan. Kalau makanan tersebut isinya ikan, dia lepaskan ke tulang-tulangnya. Jangan gaduh ibu-ibu, ini sabar. Kalau ibu nggak seperti dia, jangan hasad, sudah tenang aja. Maka di antara yang menjadikan ibu-ibu hidupnya bermanfaat, sibuk dengan suami, ngurusin suami. Bukan ngurusi suami orang lain. Nonton di YouTube gimana ini, nikah sama artis siapa, gimana suami artis ini, ganteng atau tidak, bagi dibandingkan dengan suami yang lamanya. Ngapain habis waktu? Sibuk ngurusin suami orang lain. Sampai ada artis suaminya meninggal, ibu-ibu pada nangis. Subhanallah. Ya enggak ibu-ibu? Pernah kejadian seperti itu. Pada nangis ibu-ibu, suami orang lain meninggal. Suaminya sendiri datang diomelin, gimana? Maka
Ini benar poin kelihatannya sederhana, tapi ini menjadikan hidup kita benar-benar hidup. Tapi syaratnya ibu-ibu niatkan karena apa? Allah. Kalau ibu-ibu niatkan karena Allah, maka berpahala. Jika tidak, hanya sekedar asik-asik saja tanpa niat karena Allah, tidak ada faedahnya. Tapi di antara menjadikan hidup kita bermanfaat, terutama wanita, ngurus anak-anak. Rasulullah pernah melamar Ummu Hani. Ummu Hani itu sepupunya Nabi SAW. Dia punya anak-anak janda. Maka Rasulullah SAW datang ngelamar dia. Apa kata Ummu Hani? Kata Ummu Hani radhiyallahu anha, saudarinya Ali bin Abi Thalib, yaitu Ummu Hani bin Abi Thalib. Dia menolak lamaran Nabi. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inni dzatul iyal." Saya punya anak banyak. Saya ingin fokus ngurus apa? Anak-anak. Dia tahu kalau jadi suami istri Nabi, dia harus ada urus suami yang banyak. Kata dia, enggak, saya punya banyak. Rasulullah puji dia. Kata Rasulullah sallam, khairu nisa'in raqibnal ibil nisa'u Quraisy. Sebaik-baik wanita yang mengendarai onta, maksudnya wanita Arab, adalah wanita Quraisy. Kenapa? Ahnahu ala tifl, yang paling perhatian sama anak-anak. Wa ar'ahu ala zauj fi dzati yadihi, yang paling perhatian sama suaminya ketika pandai mengurus uang suaminya, tidak mubadzir. Lihat di sini Rasulullah sebutkan bahwasanya Ummu Hani dipuji oleh Nabi karena dia sibuk ngurus anak-anak. Maka saya ingatkan kepada ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau masih punya anak diurusin. Niatkan karena Allah, diajak ngobrol, ditemani, diberi arahan, dinasehati. Meskipun sudah besar, sudah nikah, kita tetap nasihati. Putriku begini, kamu jangan gitu sama suami. Ingat pesan mama ya. Kamu jangan seperti mama. Cukup mama aja sama papa. Kamu harus berbeda gitu. Nasihati. Nasihati. Layani apa? Suamimu. Sungguh melayani suamimu adalah apa? Ibadah. Jangan lupa sholat malam. Suami senang kalau lihat istrinya sholat malam. Jangan lupa baca Quran. Suami bahagia lihat suaminya, istrinya baca Quran. Suami kepalanya pusing lihat ibu-ibu buka marketplace terus ya. Maka nasihati, anak-anak diperhatikan, apalagi masih kecil-kecil. Itu kesibukan yang bermanfaat. Itulah kesibukan yang setiap detik kita lewati akan menjelma menjadi kebahagiaan di alam barzakh maupun di akhirat. Itu namanya hidup bermanfaat. Taib. Oleh karenanya, dimanapun kita berada, kita berusaha agar kita ini bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana cara kita dapat pahala terhadap orang yang kita ajak interaksi? Ibu bukan banyak interaksi sama suami, interaksi sama anak-anak, interaksi sama pembantu, interaksi sama tetangga, interaksi sama kawan-kawan, interaksi sama kerabat. Ini semua jadikan lahan pahala. Dimanapun kita duduk sama mereka, harus ada pahala yang mengalir. Gimana caranya? Pikirkan sendiri. Sama tetangga ya, paling tidak senyum, basa-basi kayak mampir ke rumah, enggak basa-basi aja. Ada yang bisa saya bantu, basa-basi senang. Assalamualaikum, senyum. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah, kata-kata yang baik sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, senyum kepada saudaramu sedekah. Jangan lewat tetangga muka masam, mandang dengan merendahkan, kita enggak dapat pahala. Sama pembantu juga demikian. Ramah, sabar, kalau tegur yang baik. Kalau salah diajarin, kalau ngomel-ngomel yang pantas. Ya. Kalau dia salah karena dia sudah berusaha, kita maafkan, dia sudah berusaha cuma dia tidak mampu, ya sudah. Kalau tidak, kita suruh dia pekerjaan yang berat, kita ikut bantu. Kalau kita makan kita kasih sama dia. Jangan kita makan pizza, dia makan pisang goreng. Sama-sama pizza dong. Kasih, tidak mesti sebangku, kasih sama dia. Sunnah Nabi SAW. Apa yang kita makan, kita kasih makan pembantu kita. Apa yang kita makan, dia juga makan. Ini dia sudah masak enak-enak, terus dia enggak makan, kita yang makan. Dia tidak makan hasil makannya sendiri. Maka cari pahala dalam segala hal. Sehingga waktu kita tidak ada yang terbuang sama sekali, ibu-ibu. Karena hidup kita ini bermanfaat, harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk zikir kepada Allah adalah dengan berkah kepada siapapun. Sehingga ciri-ciri wanita yang berkah, sebagaimana tadi Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, aku dijadikan berkah oleh Allah dimanapun aku berada. Ciri wanita yang berkah, dimanapun dia berada diharapkan kehadirannya. Itu wanita berkah. Kalau tidak ada dia kurang asyik, kata orang.
Kalau ada keluarga semua pingin ada dia hadir. Kalau kakak adiknya dia semua merindukan untuk dia hadir. Kalau suaminya merindukan kapan istriku pulang. Suaminya di luar pingin sekali pulang ketemu apa? Istrinya. Orang tuanya senang kalau dikunjungi, berharap dikunjungi oleh anaknya. Tante-tantenya senang kalau ketemu dengan dia, dihibur oleh dia. Ya, tetangganya pun senang itu tetangga yang baik. Semua orang suka dengan kehadirannya. Dia di masjid semua orang senang sama dia. Nah, itu tanda orang itu adalah berkah. Karena di mana-mana dia memberi manfaat kepada yang lain. Tapi kalau sebaliknya di mana-mana dia tidak diharapkan kehadirannya. Kalau dia left dari grup, semua orang bersyukur alhamdulillah. Kalau ada acara dia tidak datang, semua bersyukur alhamdulillah. Kenapa? Orangnya bawel, sombong, angku, ngomel, merendahkan orang lain. Ada wanita seperti itu? Ada. Maka ibu jangan demikian. Ibu jangan pikir sebaliknya, bagaimana saya bisa mengambil manfaat dari orang. Namanya asas maslahi. Ada manfaat baru saya temani, saya ambil sebanyak. Tidak, kita sekarang berpikir sebaliknya. Saya berkah, apa yang bisa manfaat yang saya berikan pada dia. Orang depan saya ini apa yang bisa saya beri manfaat. Tidak harus materi. Senyuman kayak, menyenangkan hatinya kayak, nasihat kayak, atau bernahi mungkar, menegur dia dengan cara yang baik. Itu yang di benak kita. Sehingga dimanapun kita berada, hidup kita bermanfaat. Tapi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara yang menjadikan hidup kita bermanfaat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah beribadah kepada Allah dengan belajar, dengan tafakkur, dengan perenungan. Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar." Sungguh pada penciptaan langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam. Ya, la ayatil lil albab, sungguh ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang cerdas. Siapa orang tersebut? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, yang senantiasa mengingat Allah ketika duduk, ketika berdiri, ketika berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan dia memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian dia mengambil kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak mungkin kau ciptakan alam semesta ini cuma iseng-iseng, tidak ada tujuan. Subhanak, maha suci engkau dari pernyataan orang yang menyangka kau hanya iseng-iseng menciptakan alam semesta ini. Maha suci engkau. Kalau begitu faqina adzabannar, jauhkanlah aku dari azab neraka jahanam. Ini renungan-renungan tentang alam semesta yang seperti ini menjadikan hidup kita bermanfaat, semakin buat kita bertakwa kepada Allah. Saya kemarin ketemu dengan profesor. Ada yang mengatakan dia guru besar di ITB, ahli fisika. Kemarin ikut ngaji. Dia ngobrol. Dia bilang, Ustaz, tolong motivasi orang-orang belajar sains, Ustaz. Karena tidaklah saya belajar sains kecuali saya semakin yakin ada Allah. Kemudian dia cerita berhadapan orang ateis. Orang ateis mengatakan alam semesta terjadi dengan sendiri. Dia bilang, tidak mungkin. Ini alam diciptakan dengan rumit, dengan kompleks, dengan berbagai macam aturan yang rumit. Tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Tidak mungkin. Kalau ada batu jatuh, kemudian terpecah, tidak beraturan, jadi 3. Satu kecil, satu besar, satu bengkok, mungkin kita bilang kebetulan. Tapi kalau kita jalan tiba-tiba ada batu dalam bentuk kursi, ada mejanya, dipahat begini, nggak mungkin kita bilang kebetulan batu jadi apa? Kursi dan meja. Iya nggak? Kebetulan nggak? Nggak mungkin. Pasti ada yang bikin. Orang ateis mengatakan semuanya kebetulan. Kita bilang kalau ada bola kaki, tahu-tahu dijahit di situ ada bendera Indonesia, ada bendera Malaysia, ada bendera Australia, ada bendera Inggris, jadi satu bola. Enggak mungkin dia bilang ini terjadi dengan sendirinya, enggak mungkin. Pasti ada yang bikin, maka kulitnya dibuat bendera macam-macam. Dia tahu bahwasanya bola seperti itu tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Bagaimana dengan bola dunia yang isinya kompleks? Sampai profesor itu mengatakan, Ustadz, ini aja rambut ini kalau kita periksa selnya kompleks. Tidak mungkin terjadi dengan apa? Sendirinya. Sel itu kan rumit dalamnya. Dia bilang suruh orang-orang belajar sains, Ustaz, karena semakin bertambah keimanan. Dia cerita ketemu dengan Stephen Hawking, kemudian debat. Jadi maksud saya, di antara bentuk ibadah kita merenungkan. Ya. Kata Allah, fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kalian tidaklah kalian merenungkan. Kita renungkan banyak kejadian dalam kehidupan kita, bagaimana kesudahan seorang yang mungkin orang tersebut sombong dan angkuh, lihat kesudahannya seperti apa.
Bagaimana kesan orang terdekat kita yang dulu dia berbuat zalim, sombong-sombong, ternyata akhirnya seperti apa? Itu semua adalah pelajaran yang Allah berikan kepada kita. Makanya Allah ketika menyelamatkan Fir'aun, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika adrakahul gharaq, ketika Fir'aun akan mati, dia berkata, "Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil." Aku beriman bahwasanya tidak berhak disembah kecuali Allah semata. Dia beriman, dia bersyahadah. Dia mengucapkan la ilaha, tapi tidak bermanfaat. Kata Allah, "Al-an wa ana minal muslimin." Aku termasuk muslim bersama Nabi Musa. Kata Allah, "Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin." Sekarang baru kau sadar wahai Firaun. Sementara sebelumnya kau telah melakukan banyak kerusakan, dosa dan yang lainnya. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Kata Allah, pada hari ini kami selamatkan tubuhmu supaya orang bisa mengambil pelajaran dari kejadian dirimu. Kau dulu sombong, angkuh, mengaku sebagai Tuhan, sekarang tewas di depan mata. Kata Allah, al-yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini kami selamatkan jasadmu supaya menjadi pelajaran bagi orang setelahmu. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Sungguh kebanyakan orang dari tanda-tanda kami, dari sign kami, semuanya lupa, lalai. Jadi sebenarnya banyak kejadian di sekitar kita. Kita mengambil dalam diri kita sendiri. Sebagian salaf mengatakan, tidaklah aku bermaksiat kecuali aku melihat dampaknya pada istriku, pada tungganganku, pada budakku. Ada perubahan. Itu dia mengambil ibrah dari dirinya sendiri. Sebenarnya banyak pelajaran di sekitar kita. Dari sikap-sikap kita yang salah, oh ternyata begini ujungnya. Tapi butuh perenungan. Sehingga orang seperti ini dia merenungkan hal-hal, perenungannya itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ummu Darda ketika ditanya, apa ibadah yang paling sering dilakukan oleh Abu Darda? Kata Ummu Darda, at-tafakkur wal i'tibar. Dia sering merenung dan berfikir dan mengambil pelajaran. Jadi ini di antara ibadah. Ya tidak mengapa kita baca sesuatu, kita lihat keindahan, kita Masya Allah. Bagaimana dengan Sang Pencipta, bagaimana dengan Al-Khaliq ya. Bagaimana dia Maha Kuasa, bagaimana Maha Esa ya. Kita lihat sesuatu yang tidak mungkin tiba-tiba jatuh, subhanallah. Kita lihat sesuatu yang jaya tiba-tiba berguguran, subhanallah. Kita Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Kuasaan semua di tangan Allah. Allah beri kepada siapa Allah kehendaki, Allah cabut dari siapa yang Allah kehendaki. Ya. Kita terkadang lihat misalnya perusahaan besar di puncak-puncak kemegahan ternyata jatuh. Yang mungkin kita nggak mungkin ternyata jatuh. Itu pelajaran bagi kita, subhanallah. Allah Maha Kuasa ya. Dulu Nokia, siapa yang tidak sangka Nokia apa? Jatuh. Semua orang pegang apa? Nokia. Tahu-tahu ambles jatuh. Kalau Allah berkehendak semuanya bisa jatuh. Dan banyak kekuasaan seperti kita menyangka tidak bakalan jatuh, ternyata apa? Jatuh. Ini kita lihat kejadian-kejadian seperti itu, kita mengambil pelajaran. Ini salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya lahan ibadah itu banyak. Contoh, di antara agar menjadikan hidup kita bermanfaat, misalnya kita berakhlak mulia. Akhlak mulia, apa itu akhlak mulia? Akhlak mulia adalah kita bersikap pada orang dengan sikap yang kita sukai kalau itu dilakukan pada kita. Itu namanya akhlak yang mulia. Bersikap kepada orang dengan sikap yang kita sukai jika kita disikapi dengan demikian. Contoh, kalau kita ingin berakhlak mulia sama orang tua, kita renungkan, apa sih yang bisa kita lakukan pada orang tua? Kalau saya jadi bapak saya jadi ibu saya mau apa? Tentu kalau kita jadi orang tua, kita ingin anak-anak kita kunjungi kita setiap minggu. Atau kita ingin ditelepon sama anak-anak setiap apa? Hari. Saya ingin anak saya mengenali kebutuhan saya, sehingga saya tidak perlu minta sama dia. Dia kenali kebutuhan saya, kalau dia memang mampu, dia penuhi kebutuhan saya. Kira-kira demikianlah orang-orang tua. Dia ingin ngobrol, dia ingin dihargai, dia ingin lihat cucu-cucunya. Kita bawa cucu-cucu kepada orang tua. Itu akhlak yang mulia. Maka kita lakukan itu terhadap orang tua kita. Sesibuk-sibuk kita, kita kunjungi. Sesibuk-sibuk kita, kita telepon. Umi gimana kabarnya Umi? Abi gimana kabarnya? Hari ini ada ngapain aja? Dia butuh cerita aja. Kalau dia masih pingin cerita terus, kita terus layani. Kalau kita sibuk, maaf Mi, ada kesibukan, dia pasti mengerti. Sebagian orang tua tidak mau mengungkapkan apa yang dia inginkan. Kenapa sungkan? Dia jaim, ya, gengsi. Sehingga akhirnya anaknya tidak memahami. Sampai sebagian orang mengatakan, saya baca sebuah perkataan indah, dia mengatakan, kalau sampai orang tua tidak enak ngomong sama kamu, berarti kamu sudah berakhlak buruk. Saya ulangi. Kalau sampai orang tua kita tidak enak mengungkapkan sesuatu sama kamu, berarti kamu sudah berakhlak apa? Buruk.
Berarti kamu menyikapinya itu dengan kalau orang tua sangat dekat dengan kita kan dia mudah mengungkapkan. Karena dia tahu anaknya sangat murah hati. Dia tahu anaknya sangat mau mendengar curhatannya. Tapi ketika dia baru ngomong sedikit, kamu tuh Abino, saya juga banyak sibuk. Akhirnya dia tidak enak ketika ada sesuatu, berarti kamu sudah berakhlak apa? Buruk. Nah, kita renungkan kita bagaimana sama orang tua. Kalau orang tua masih hidup, maka kita berakhlak baik. Nah, itu berlaku pada yang lainnya. Kalau kita ingin hidup kita penuh dengan manfaat, hidup yang bermanfaat, kita berakhlak mulia kepada suami kita, berakhlak mulia kepada istri kita. Kalau kita seorang laki, berakhlak mulia kepada anak kita, berakhlak mulia kepada kakak adik kita. Kita kalau punya kakak kira-kira gimana? Ya kita pingin kita jadi kakak. Pingin apa? Dihormati enggak? Meskipun adik kita kaya raya, kita pingin kita dihormati. Saya kan kakak. Jadi meskipun kita kaya atau kita telah memiliki jabatan tinggi, tetap hormat sama kakak. Kak, gimana kabarnya Kak? Apa yang bisa saya bantu? Kalau kita pun beri, bukan memberi dalam rangka untuk merendahkan dia, tidak. Kita jaga harga dirinya. Kita berikan kalau kita kemampuan, kita beli sebelum dia minta. Seperti itu. Ya. Sehingga akhlak ini kita sertakan dalam kehidupan kita sehingga hidup kita bermanfaat. Makanya kata Syekh Sa'di rahimahullah dalam risalahnya Al-Akhlaqul Karimah, dia mengatakan bahwasanya akhlak ini ibadah yang pahalanya sangat banyak. Kenapa? Karena bersama dengan seorang dalam waktu yang panjang. Seorang tidaklah setiap hari kecuali banyak waktunya dia lakukan untuk interaksi dengan orang lain. Kalau dia selalu berakhlak mulia, maka argo pahala jalan terus. Ketemu suami dia berakhlak mulia, argo pahala jalan terus. Ketemu tetangga berakhlak mulia, argo pahala jalan terus. Ketemu kawan akhlak mulia, argo pahala jalan terus. Ketemu bibi pembantunya akhlak mulia jalan terus. Ketemu dengan sopirnya akhlak mulia jalan terus. Ketemu dengan siapapun dia berakhlak mulia sehingga argo pahala jalan terus. Maka dari situ Nabi bersabda, "Ma min syai'in athqalu fil mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada timbangan yang paling berat kalau ditimbang hari kiamat kelak seperti akhlak yang mulia. Jadi ibu-ibu harus berusaha memiliki akhlak yang mulia, dan itu perlu direnungkan, kemudian dilakukan sedikit demi sedikit. Di antara akhlak mulia adalah kedermawanan, jangan pelit. Orang kalau pelit itu akhlaknya buruk. Sama anak jangan pelit, sama suami jangan pelit, sama pembantu jangan pelit. Kecuali ibu sama-sama enggak punya. Kalau punya jangan pelit-pelit. Sama teman jangan pelit, ya. Sama siapapun jangan pelit. Dengan demikian akhlak kita terus argo pahala jalan terus. Kita ketemu kawan seperti itu, kalau ada dia kita senang. Kalau dia ketemu Assalamualaikum, kita pingin dia enggak pergi dari kita. Kita pingin ngobrol terus sama dia. Kita nyaman sama dia. Ada teman Masya Allah badannya gemuk luar biasa, tapi terasa ringan di hadapan kita, Masya Allah. Kenapa? Karena dia ngomongannya manis, tidak nyinyir, tidak merendahkan, murah senyum. Tapi ada kurus kerempeng, tapi rasanya seperti gunung yang berat. Kenapa? Ngomongnya pedes, ya. Sombong, angkuh, merasa tinggi, pelit, semuanya bahlul semua lengkap. Ini meskipun kurus kerempeng, tapi seakan-akan seperti gunung Himalaya, berat. Duduk sama dia itu berat, kayaknya pingin pergi, pingin dia cepat pergi. Kenapa? Akhlaknya buruk. Semua orang tidak betah sama dia. Maka ibu, di antara perjuangan yang kita perjuangkan adalah bagaimana bisa berakhlak mulia sehingga argo pahala kita jalan terus. Setiap saat kita dapat pahala, karena tidaklah setiap saat kita lewati kecuali kita berinteraksi sama orang lain. Dengan demikian pahala terus mengalir. Dia ibadah yang sekali kita dapat meraih berstatus akhlak mulia, pahala terus mengalir. Ini contoh ibadah yang bisa kita lakukan, ya. Jadi intinya semua yang kita lakukan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala karena Allah, berarti kita telah beribadah kepada Allah. Maka mulai sekarang apapun yang kita lakukan, kita keluar rumah niat karena Allah, masuk rumah karena Allah, masak karena Allah, menyediakan makanan karena Allah Subhanahu wa taala, mengunjungi tetangga karena Allah Subhanahu wa taala, telepon kakak, adik, telepon ayah, ibu karena Allah Subhanahu wa taala, telepon teman lama, sempatkan waktu ketemu teman lama, ada waktu mengunjungi guru yang pernah jasa kepada kita, semuanya berpahala. Kita pergi ke pasar berpahala, beli misalnya beli apa ibu? Beli tempe, beli tahu, beli sayur, niatkan karena Allah. Saya ingin masak menyenangkan suami dan anak-anak. Semuanya berpahala. Syaratnya niatnya dipasang.
Ya, jadi dipasang. Sehingga jadilah waktu ibu-ibu berkah, hidup ibu-ibu berkah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin yang saya sampaikan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah hidup kita yang tersisa cuma sedikit ini menjadi hidup yang bermanfaat. Syaratnya adalah semuanya karena Allah, semuanya karena Allah. Sesuatu yang tidak karena Allah kita mulai tinggalkan. Tidak mungkin ibu-ibu main game karena Allah, nggak mungkin. Bisa nggak main game karena Allah? Nggak bisa. Bisakah ibu-ibu nonton Korea karena Allah? Saya tanya, saya sejujur aja. Bisa nggak nonton Korea karena Allah? Bisa nggak nonton film India? Apa Shahrukh Khan, siapa? Shahrukh Khan ya, siapa? Bisakah nonton film India karena Allah? Susah kan? Mulai kita tinggalkan sedikit demi sedikit. Bisa nggak beli tas branded 100 juta karena Allah? Bisa? Mungkin bisa, mungkin enggak. Tergantung milioner atau bukan. Kalau milioner mungkin untuk menyenangkan suami. Kalau miskin berarti karena setan. Duit enggak ada beli tas mahal-mahal. Ya. Bisakah ibu-ibu ke salon karena Allah? Oh, bisa, insyaallah. Itu bisa. Menyenangkan suami karena siapa? Oh, Allah. Jadi kalau kita selalu karena Allah, kita akan bisa memfilter mana yang hidup manfaat dan mana yang hidup sebenarnya bukan hidup tapi kematian. Barometernya karena Allah. Kalau semua yang bisa dijadikan karena Allah, maka lakukan. Ibu-ibu pergi ke tetangga bikin kue untuk tetangga. Bisa karena Allah enggak? Bisa, berarti pahala. Bisa enggak ibu gibah karena Allah? Susah. Bisakah ibu merendahkan ibu-ibu yang lain karena Allah? Enggak bisa. Ah, itu apa? Do hitam pendek, gembrot lagi. Enggak bisa. Enggak bisa karena Allah. Kayak donat gosong, enggak bisa karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa. Jadi dengan gitu kita tahu bahwasanya hidup kita itu bermanfaat karena ada filternya. Semua yang bisa karena Allah maka itu bermanfaat. Jadi jangan ibu-ibu duduk merenung di rumah ngelamun, jangan. Karena susah ngelamun karena Allah. Tapi kalau ibu duduk merenungkan bagaimana alam semesta luar biasa, keindahan alam, bagaimana maha indah sang penciptanya, bisa. Ya. Yang jadi masalah ketika seorang tidak ada kegiatan, kemudian HP-nya masih ada kuotanya, itu masalah itu. Mulai scrolling, lihat ini, habis waktu. Ini semua kematian. Hidup yang tidak bermanfaat, hanya membuang umur kita. Nanti kalau dihisab hari kiamat isinya scroll aja. Artis ini, artis anu, film ini, film anu. Kriminal ini, kriminal anu. Perceraian ini, pernikahan anu. Dan seterusnya. Oleh karenanya saya ingatkan diri saya pribadi dan juga kepada ibu sekalian, mulai sekarang kita hemat-hemat umur yang tinggal sedikit ini sehingga umur kita bermanfaat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian saja ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang soleh dan solehat. Dan semoga Allah mempertemukan kita dengan suami kita, anak-anak kita, istri-istri kita di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.